Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku membacakan artikel tentang keuangan, aku mau mengajak kalian untuk melakukan subscribe terhadap channel YouTube aku yang bernama Wibisono TV dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi video-video yang baru dari aku. Baik, ini aku mau buka eh, situs ya namanya ojk.co.id. Ini tentang menyikapi keuangan ya. Jadi ini aku ambil tema tentang investasi. Jadi judul artikelnya adalah investasi, ada keuntungan, ada juga risikonya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Masyarakat makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung juga melakukan kegiatan investasi. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa properti, surat berharga, atau deposito saham obligasi, logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return dan tingkat risiko atau risk. Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian mereka nyaman untuk mengambil risiko, risk takers. Sebagian kurang berani atau ragu-ragu, risk moderate. Dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko. Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi, sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan atau return, namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. Nah, ini aku bawakan karena akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang tertipu tentang investasi. Makanya teman-teman, bagi kalian yang ingin berinvestasi, yang memiliki uang banyak, lebih baik mengalokasikan uang kalian itu di aplikasi yang betul-betul diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kalau kita banyak uang dan kita memiliki pemahaman menabung itu adalah sebuah keharusan, investasi itu adalah sebuah keharusan, maka kita harus mencari platform yang betul-betul aman, yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya kalian bisa nanti melihat di ojk.go.id dan dapat membaca berbagai macam artikel yang ada di sana. Yang selama ini yang aku pakai itu adalah Bibit, kemudian Ajaib, dan Peluang. Menurut saya kalau berinvestasi di Bibit itu pertama kali kalian akan ditanya dulu, kalian profil investor tuh seperti apa? Kalian profil investornya seperti apa? Apakah jangka pendek, jangka menengah, ataukah jangka panjang? Ataukah kalian tipikal peragu, tipikal mengambil risiko yang sangat besar, ataukah mengambil risiko yang sangat kecil? Kalau aku itu adalah tipikal risiko yang mengambil risiko yang sangat tinggi ya. Karena aku selalu menginvestasikan uang aku itu, kalau uang aku itu tidak aku pakai sama sekali, aku menganggapnya itu seperti aku memiliki uang dingin ya. Uang dingin itu ibarat kata kayak uang udah aja, udah aku simpan, udah nggak aku anggap lagi itu uangku. Padahal uang tersebut sudah aku investasikan ke jenis saham yang begitu tinggi risikonya. Kalian perlu tahu, menginvestasikan uang di profil saham yang tinggi risiko itu memiliki ada dua macam risiko ya, risiko keuntungan dan risiko rugi, dan ada juga keuntungan yang sangat besar.
saham yang tinggi dan itu memberikan keuntungan yang sangat besar, itu juga ada di saham. Jadi ketika aku menginvestasikan uang yang menurut aku adalah uang dingin, maka besar kemungkinan aku mendapatkan keuntungan yang sangat besar atau juga rugi. Nah inilah yang perlu disimak betul-betul dari teman-teman yang mau berinvestasi. Perbanyak dulu literasi keuangan, baca dulu, kemudian kalau bisa tanya ke siapapun yang pernah berinvestasi. Tapi selama ini yang aku pakai itu adalah bibit dan aku lumayan mendapatkan cuan yang sangat besar ya. Jadi uangnya itu bisa aku gunakan untuk membeli kebutuhan. Contohnya aku memerlukan laptop karena laptop aku sudah rusak. Jadi aku memerlukan laptop. Tapi aku tidak mau membeli laptop yang baru karena yang laptop bekas atau laptop yang bekas pajangan etalase itu pun masih ada yang bagus begitu. Dan harganya ya ada yang 2 juta dan itu sudah Core i5, RAM 8 GB dan sudah SSD 128 GB. Menurutku kalau kita ada uang dingin mau dibelanjakan itu diperhatikan betul apakah itu kebutuhan ataukah keinginan. Kalau aku lebih cenderung kepada memenuhi kebutuhan aku. Berhubung laptop aku di rumah itu cuma adanya laptop istri, tapi itu adalah Intel Celeron, jadi agak lama gitulah. Jadi aku memerlukan laptop yang betul-betul yang high class, tapi itu murah gitu. Jadi disesuaikan dengan budget. Nah, berhubung aku sudah menginvestasikan uang di bibit aplikasi dan itu sangat membantu dan alhamdulillah akhirnya nanti bisa membeli laptop yang aku inginkan. Itu aja teman-teman. Jadi manfaatnya adalah ketika kita membaca artikel tentang keuangan, kita bisa bisa melihat profil risiko kita ketika berinvestasi itu seperti apa. Demikian teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.